Saudara, ratusan warga desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, mengungsi ke masjid imbas banjir yang merendam desa mereka. Sudah 4 malam warga mengungsi di masjid karena rumah mereka masih tertimbun lumpur akibat banjir yang melanda Pidi sejak 26 November lalu. Kebutuhan pangan tersedia di dapur umum, sementara itu balita dan lansia saat ini membutuhkan popok dan selimut. Sudah 4 hari ratusan kepala keluarga Kabupaten Pidi Aceh mengungsi di masjid. Desa mereka hampir total tenggelam akibat banjir. Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Desa Jojo, ada Pak Masri yang berada di lokasi pengungsian. Selamat malam Pak Masri. Ya, selamat malam Pak. Baik, Pak Masri, pertama kami ucapkan duka yang mendalam atas musibah yang menimpa wilayah Sumatera dan juga Aceh, Pak Masri. Untuk Ya, Pak. di lokasi pengungsian Anda di Kabupaten Pidi, bagaimana Pak? Jadi bantuan sudah diterima saat ini atau seperti apa? Untuk bantuannya alhamdulillah sebagian sudah kita terima Pak. Namun ada beberapa bantuan yang masih di koordinator ataupun yang masih di dititipkan di pihak kecamatan karena banjir yang kita alami bukan di desa Jojo saja, namun ada beberapa tetangga desa juga yang mengalami dampak banjir Pak. Tapi untuk akses ke tempat pengungsian atau ke desa Anda, Pak Masri, sudah mulai bisa normal, dibuka tidak terputus seperti hari sebelumnya, Pak? Ya, masih Pak, masih. Baru sebetulnya desa Jojo ini ada 3 dusun Pak, 3 dusun, ada dusun Menasapaga, dusun Kumbang dan dusun Jojo. Cuma yang belum bisa kita akses itu dusun Jojo karena masih tertimbun dengan lumpur sehingga kita masih membutuhkan bantuan eskavator untuk mengorok semua ataupun membuang lumpur-lumpur yang masih ada di jalan-jalan yang aksesnya masyarakat Pak. Jadi masih perlu alat berat untuk bisa membuka akses jalan menuju desa Jojo, Pak Masri. Tadi Anda menyinggung masih ada bantuan yang dibutuhkan ini. Bantuan apa saja? Apakah termasuk yang tadi untuk lansia dan anak-anak? Iya Pak, untuk bantuan sebetulnya bukan hanya bantuan yang kita fokuskan untuk lansia dan anak-anak, namun bantuan-bantuan lainnya juga kita masih butuhkan Pak. Karena memang dari masyarakat 480 kakak desa Jojo ini mengalami dampak besar daripada banjir ini Pak. Jadi semua akses, semua lini makanan, bahan peralatan selimut, pakaian anak-anak dan sebagainya itu masih kita butuhkan Pak. Untuk pakaian sudah dapat info tidak Pak? Kapan untuk pakaian, selimut, kebutuhan anak-anak ini bisa segera tiba di lokasi pengungsian? Kapan informasinya, Pak Masri? Ya Pak, kemarin alhamdulillah ada kedatangan gubernur kita dan daripada pihak pemerintah kabupaten. Cuman untuk sementara bantuan masih dikoordinasi dengan desa-desa yang lain. Masih sangat dibutuhkan bantuan-bantuan yang bersifat seperti peralatan-peralatan kebutuhan yang sehari-hari Pak, karena masyarakat kita hampir semua tidak sempat membawa perlengkapan ataupun baju misalnya saat mengalami banjir Pak. Cuma baju yang ditutup saja mereka bawa ketika mengalami banjir bandang seperti itu. Lebih cepat tentu memang lebih penting menyelamatkan diri ketimbang untuk menyelamatkan barang ya Pak Masri. Pak Masri, apakah boleh diceritakan ketika banjir yang terjadi pada hari Rabu berarti ya untuk di Kabupaten Pidi terjadi Pak? Iya Pak. Bagaimana saat itu kondisinya Pak? Kita mengalami banjir itu hari Rabu jam 4 subuh Pak. Dengan banjir yang bisa dikatakan banjir besar, namun kami masih tetap waspada karena bisa itu banjir masih kami bisa melihat genangan air yang bersih. Intinya banjir kami rasa ini banjir dari uap dari air hujan. Akan tetapi di saat hari Kamis kami mendapatkan informasi waspada daripada Puspika Kecamatan dan bahwa kita akan diterjang dengan banjir yang besar. Di mana listrik akan mati, kemudian air akan meluap, sehingga disitulah kami masyarakat Jojo merasa panik semuanya, tidak tahu mau arah kemana. Ada sebagian langsung lari ke tempat saudara dan sebagian masih
berada di rumah-rumah karena masyarakat kita menganggap ini banjir biasa. Akan tapi ketika di hari Kamis itu kami baru melihat ternyata banjir ini banjir yang sangat luar biasa dan banjir paling terparah yang pernah kami rasakan tahun-tahun sebelumnya. Makanya masyarakat kami sangat merasakan yang bahwa dampak daripada banjir ini tidak sempat untuk mengambil dokumen perlengkapan dan sebagainya dari rumah-rumah, sehingga kami sangat merasakan dan memohon bantuan daripada pemerintah untuk warga kami, itu masyarakat kami yang di Desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur. Itu sampai ada atap rumah yang terendam, betul Pak Masri? Betul Pak. Untuk dusun yang paling parah itu dusun Jojo Pak. Dusun Jojo yang lebih parah karena bisa dikatakan kami ini berada di lokasi rumah di pinggir sungai Pak. Jadi untung daripada pihak Mustika Kecamatan, Pak Kamil, Pak Kapolsek, dan daripada Pak Dandim, pemerintah kabupaten, sehingga mereka menurunkan hampir puluhan skoci, perahu kecil untuk mengevakuasi para korban yang masih berada di rumah-rumah saat mengalami banjir ini Pak. Karena kalau memang mereka nggak sempat keluar lagi jika putuskan, mereka nanti akan diterjang air langsung ke sungai. Itu resikonya Pak. Makanya harus dievakuasi segera Pak. Tapi untuk Desa Jojo, seluruh warganya sudah terdata selamat semua Pak Masri? Sudah berhasil dievakuasi semua? Alhamdulillah Pak, dengan bantuan daripada segala aspek lini pemerintahan, tidak ada yang memakan korban warga kita Pak. Cuman yang sangat merasa kehilangan Pak. Ini banyak rumah-rumah yang memang rusak, kemudian dokumen-dokumen, alat-alat kerja, kemudian pakaian, peralatan rumah tangga Pak, semua ini nggak bisa kita gunakan lagi Pak, karena hancur dan ada yang dihanyutkan oleh genangan air banjir Pak. Ini kalau misalkan soal dokumen, kan ini penting, banyak sekali surat berharga yang ditinggalkan di rumah. Ada info tidak Pak dari pemerintah kabupaten, Dukcapilnya misal, nanti akan dibantu untuk perbaikan dokumen warga yang terdampak banjir Pak? Untuk saya ini sudah kita sampaikan Pak. Untuk saya ini sudah kita sampaikan kepada pihak Mustika Kecamatan untuk diteruskan kepada pihak kabupaten Pak, untuk dibantu warga kita nih Pak. Terutama yang kami butuhkan saat ini itulah Pak, kebutuhan yang sehari-hari seperti misalnya baju, kain selimut, peralatan bayi, peralatan ibu hamil, dan makanan-makanan yang sehat Pak. Karena saya sebagai KESI mengharapkan jangan sampai dampak dari banjir kami akan mengalami dampak lebih besar lagi pasca banjir ini, terutama dengan kondisi kesehatan. Walaupun alhamdulillah saat ini juga Kepala Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat sudah melakukan shift-shiftan untuk mengawali dan membantu masyarakat kita yang mengalami masalah kesehatan Pak. Baik. Pak Masri, Kepala Desa Jojo, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama Kompas TV. Tentu kami doakan bisa segera pulih, warga di sana juga sehat selalu tentunya menghadapi musibah ini. Terima kasih Pak Masri. Amin Pak. Ya, terima kasih sama-sama kepada Kompas TV Pak. Amin. Baik, terima kasih Pak.